Halo, gue Gali Aristo. Di sini gue mau bahas tentang Bark Knuckle atau Street of Rage. Nah, buat semua yang dulu pernah beli game konsolnya Sega, nah pasti biasanya dibundling nih dulu waktu zaman Genesis dulu. Kalau kita beli pasti game pertamanya tuh Bark Knuckle atau Street of Rage, game klasik dari Sega Genesis yang dirilis tahun 91. Game ini side scrolling beat 'em up game gitu. Ada 3 karakter yang kita bisa pakai, Axel, Adam, sama Blaze. Nah, ini ceritanya tentang 3 karakter ini yang keluar dari Police Force dan dia berusaha melawan crime syndicate Mr. X. Belum ada panik aneh-aneh ya di game yang pertama ini. Belum ada jurus-jurus juga, jadi kita cuman ada special buttonnya itu biasanya kita buat manggil backup. Police backup akan bantu datang gitu, klasik banget. Itu pakai basoka gitu. Nah, itu untuk clearin area dari penjahatnya. Gitu sih. Nah, di tahun 92 muncullah sequelnya, Street of Rage 2, Bark Knuckle 2. Ceritanya kurang lebih sebenarnya sama ya, masih ngelawan Mr. X, dan di yang kedua ini karakter yang kembali cuman Axel sama Blaze. Plus ada 2 karakter baru. Si Eddie atau Sammy itu saudaranya Adam, sama lagi si Max. Max itu wrestler yang karakter gitu. Di sini cameo-nya nanti si Adam muncul di ending Bark Knuckle 2. Nah, di game ini yang kedua jauh lebih keren dari sisi grafis, dari visualnya lebih keren, karakternya lebih buat smooth, gameplaynya juga lebih kompleks sedikit karena masing-masing karakter sekarang punya jurus. Nah, yang special backup tadi manggil polisi itu udah nggak ada lagi, dihilangin, tapi diganti jadi skill, personal skill sekarang. Jadi masing-masing tuh punya ability yang bisa di-activate, ada 2, round ability sama yang forward ability. Dan ada teknik-teknik kayak depan-depan pukul itu sekarang udah ada efek-efeknya juga, ada jurus-jurus lah. Menurut gua game Bark Knuckle 2 ini game yang paling balance dibanding 1 atau 3 sebenarnya. Nah, menurut gua karena pas aja kayaknya semuanya tuh jauh lebih menarik gameplaynya dan lebih kompleks, tekniknya ditambahin, level-levelnya juga keren, durasinya berasa lumayan panjang untuk zaman itu, replayability-nya juga tinggi. Overall soundtrack dan lain-lain juga itu bagus, worth it banget. Menurut gue justru Bark Knuckle itu yang paling perfect yang kedua ini sih. Di 93 tidak ada sequel yang rilis, tapi di 94 rilis akhirnya Street of Rage 3, Bark Knuckle 3. Nah, di yang ketiga ini menurut gue ceritanya udah mulai agak absurd karena setelah dikalahin 2 kali, Mr. X ini dia bikin corporate baru gitu yang kayak lab gitu buat riset untuk bikin robot gitu, buat bikin kacau, dan dia naruh bom-bom juga di banyak titik di kota untuk bikin chaos lah intinya. Kita bisa nemuin karakter-karakter musuh-musuhnya juga yang udah health cyborg atau robot-robot mecha-mecha gitu, udah mulai ke arah sana sih arahnya. Jadi setting dan gameplaynya juga lumayan berubah banget ya, karena dari street fighting ini kayak udah mulai separuh-separuh ke sci-fi gitu lah. Karakter yang kembali di game yang ketiga ini adalah Axel sama Blaze, Eddie, Sammy tadi yang skate, sama satu lagi karakter baru itu Dr. Zan. Dr. Zan ini half cyborg gitu. Nah, tadinya dia timnya Mr. X, cuman dia insaf dan dia akhirnya bergabung membelain si Axel sama Blaze. Lalu ada secret karakter juga di game yang ketiga ini. Kita bisa pakai Ash, Shiva, ini bosnya penjahatnya. Akhirnya kita bisa pakai di hidden karakter.
Sama satu lagi Ru itu kanguru ya, tinggi. Terus stage-nya dan visualnya pun juga berkembang pastinya. Gameplaynya juga jauh berkembang ya yang di ketiga ini, karena combo-kombonya lebih banyak dan skill-skill yang dulu juga dibuat lebih epic lagi, mengkombinasikan skill dan senjata yang dipegang. Jadi sekarang depan-depan punch-nya itu udah bisa dikombinasi pakai senjata, ada metra-metranya khusus untuk mengendalikan skill itu gitu. Nah, setelah trilogi tadi lama menghilang sampai kurang lebih 26 tahun kemudian, di 2020 ini rilis nih Street of Rage 4 yang didevelop oleh Dotemu Lizard Cube Guard Crush Game. Nah, di game yang keempat ini ceritanya Mr. X sudah nggak ada, tapi kita ngelawan The White Twins. Nah, The White Twins ini anak-anakan dari Mr. X. Katanya dia mau menguasai dunia dengan brainwashing music gitu ceritanya. Nah, di sini karakter-karakter yang kembali adalah si Axel, Blaze, ada karakter baru si Cherry, anaknya dari Adam, sama satu lagi Floyd. Floyd ini kombinasi antara Dr. Zan sama Max. Jadi dia mirip kayak Max, badannya tapi tangannya cyborg gitu. Lalu pastinya visual ya tidak diragukan lagi ya dengan tahun ini segini, dan memang dia mempertahankan juga style klasiknya dengan side scrolling beat'em up itu dengan efek-efek yang jauh lebih luar biasa. Gameplaynya juga cukup simple ya, tidak banyak yang berubah, dan replayability cukup lumayan tinggi karena kita harus menamatkan dan ngumpulin scoring untuk unlock hidden karakter tadi. Jadi kita harus main ulang lagi sampai akhirnya bisa mendapatkan hidden karakter tadi gitu. Street of Rage 4 ini buat gue lebih kayak game tribute dibanding sequel, karena di game ini banyak banget mengangkat nostalgianya dia. Jadi kita bisa memakai karakter-karakter klasik dari game 1, 2, dan 3, bahkan dengan visual yang sama persis dengan game klasiknya dulu, retro style. Nah, selain itu di option juga kalian bisa milih untuk pakai soundtrack yang klasik, karya-karya Yuzo Koshiro. Itu fitur yang dibuat untuk nostalgia ya. Let the action begin. Game Sega lainnya yang menurut gua harus di remake itu adalah Fighting Vipers. Itu sebenarnya juga keren banget. Sayang banget hari ini belum ada yang remake game itu ya, karena itu fighting game yang seru banget, mirip kayak Virtual Fighter juga. Cuman dia ada armor-armornya dan dia kalau dipukul hancur meretel gitu, seru banget sih. Lalu yang kedua menurut gue Les Bronx. Les Bronx itu juga fighting game dari Sega yang temanya menurut gue keren banget, dan dia kayak Soul Calibur tapi versi Bronx-nya gitu ya, street fighting gitu sih. Keren banget, karakter juga keren-keren, gameplaynya aja dulu udah keren banget menurut gue. Oke, mungkin itu aja dari gua. Thank you banget Mas Sami dan Pak Pigi yang sudah ngundang gua ke channel ini. Terus buat teman-teman yang suka board game juga boleh nih di like dan follow channel kita Arcanum Hobbies. Jangan lupa di like and subscribe juga channel PPG. Thank you. Bye bye.